Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan belajar tematik melanjutkan dari tematik sebelumnya, yaitu masih tentang energi dan perubahannya di tema 6. Namun kita lanjutkan ke subtema 3, yaitu energi alternatif. Sebelum dilanjutkan, kita mulai dengan membaca bismillah bersama-sama dulu dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita pagi hari ini belajarnya lancar dan anak-anak bisa menyerap ilmunya dengan baik. Nah, pagi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak hari ini akan belajar mengidentifikasi hak dan kewajiban. Kemudian yang kedua, anak-anak juga akan menggali informasi melalui sebuah teks nanti baik lisan maupun tulisan. Serta yang terakhir, mengetahui jenis gambar-gambar dekoratif. Kita lanjutkan saja ke materi selanjutnya, yaitu tentang hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Nah, kalian sebagai anggota keluarga itu, sebelum melanjutkan anggota keluarga, di keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak. Nah, kalian memiliki hak dan kewajiban juga sebagai anggota keluarga di rumah. Haknya itu apa? Yang pertama, mendapatkan kasih sayang orang tua. Yang kedua, memperoleh makan dan minum yang bergizi. Yang ketiga, mendapatkan kesehatan dan pendidikan. Nah, ini beberapa hak yang perlu kalian dapatkan ketika kalian menjadi anggota keluarga. Kasih sayang, makan minum, kesehatan, dan juga pendidikan. Di antaranya juga satu. Sekarang kalian sedang mendapatkan pendidikan yang merupakan hak kalian. Oke, kita lanjutkan ke kewajiban kita sebagai anggota keluarga di rumah. Kewajibannya apa aja? Yang pertama, mematuhi perintah orang tua. Bila misalnya bunda atau ayah minta tolong ke kalian atau memerintahkan mengambilkan sesuatu, kalau bisa kalian harus patuhi dengan baik. Yang kedua, membantu orang tua. Nah, ini juga walaupun hal-hal kecil apa yang kalian bisa kerjakan di rumah, itu bisa membantu orang tua. Entah mungkin membereskan buku pelajaran sendiri, atau membantu orang tua membereskan kamar ketika selesai kalian bangun tidur, dan sebagainya. Yang ketiga, itu belajar di rumah. Nah, karena kondisi sekarang lagi pandemi juga, jadi belajar di rumah itu juga merupakan sebuah kewajiban bagi kalian. Selain kalian sebagai anggota, kalian sebagai seorang murid yang belajar di sekolah, sekarang kewajiban kalian sebagai anggota keluarga itu adalah belajar di rumah. Nah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, itu hak dan kewajiban di sekolah. Apa saja sih hak kita ketika di sekolah, terutama anak-anak sebagai pembelajar ketika di sekolah? Haknya yaitu yang pertama, mendapatkan perlakuan adil dari guru. Ketika belajar di kelas, kalian itu kan satu kelas tuh bisa banyak tuh anak-anaknya. Nah, jadi kalian juga berhak mendapatkan perlakuan adil ketika belajar mengajar dari guru kalian. Yang selanjutnya adalah mendapatkan bimbingan dari guru. Nah, itu juga merupakan hak ketika kalian ada di sekolah. Selanjutnya adalah menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, seperti misalnya ruang komputer, laboratorium, kemudian perpustakaan, dan sebagainya. Semua fasilitas yang ada di sekolah itu hak kalian untuk digunakan. Kita lanjutkan ke kewajiban kalian ketika ada di sekolah. Nah, kewajiban yang pertama itu mendengarkan saat guru sedang menjelaskan pelajaran. Nah, karena kondisi sekarang sedang pandemi, belajar atau sekolahnya itu dari rumah, jadi ketika ada pembelajaran dari guru, kalian wajib untuk mendengarkan penjelasan dari guru. Yang selanjutnya adalah mentaati peraturan sekolah atau peraturan yang sedang misalnya udah disepakati antara guru dan siswa. Yang pertama mungkin disiplin. Nah, disiplin penting banget. Jadi ketika
sedang belajar mengajar kondisi pandemi yang sekarang, disiplin yang pertama itu misalnya tepat waktu. Dari jam 8 kita belajar mengajar itu dari jam 8 sampai jam 1. Jadi terapkan disiplin jam 8 itu kalian misalnya sudah siap ketika belajar. Kalau biasanya udah mandi, udah sarapan, dan sebagainya. Nah, usahakan jam 8 sekarang ketika sudah mulai pembelajaran, jam 8 sampai jam 1 itu kalian sudah siap. Jadi, setelah jam 8 sampai jam 1 itu kalian bisa melakukan aktivitas yang lain. Tapi ketika sekolah, kalian disiplin dulu untuk sekolah dan taati peraturan sekolah. Selanjutnya, ketika ada pekerjaan rumah, kalian harus dikerjakan dengan baik. Selanjutnya, kita ke sumber energi alternatif. Minggu kemarin, beberapa sumber energi alternatif sudah Miss jelaskan dalam ada matahari, kemudian ada minyak bumi, ada air, ada angin, dan sebagainya. Nah, akan Miss ulas aja di pembelajaran yang sekarang. Energi alternatif diantaranya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Energinya berupa energi panas dan juga cahaya yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa buat kejemur, bisa buat kesehatan, bisa untuk dan sebagainya ya. Banyak sekali manfaat dari matahari yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau nggak ada matahari tuh misalnya mendung atau apa, cuacanya jadi dingin, kalian biasanya lebih kedinginan kalau nggak ada matahari. Selanjutnya yaitu energi angin. Nah, seperti pada gambar, energi angin bisa digunakan untuk menggerakkan kincir angin yang ternyata itu bisa menghasilkan energi listrik. Itu sumber energi alternatif. Selanjutnya yaitu air. Energi air digunakan sebagai sumber energi gerak yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Semakin deras aliran airnya, maka listrik semakin besar. Nah, itu contoh 3 sumber alternatif terbesar ya yang ada di dunia ini. Ada matahari, angin, dan juga air. Nah, selanjutnya materi yang terakhir yaitu gambar dekoratif. Nah, gambar dekoratif juga udah pernah kita ulas sebelumnya. Namun sekarang akan Miss Yuni jelaskan tentang macam-macam dari gambar dekoratif itu aja. Ada 2 macam gambar dekoratif dibagi jadi 2. Yang pertama yaitu bentuk geometris, di mana bentuk geometris ini memiliki keteraturan yang baik, ukuran maupun bentuknya. Biasanya dia bentuknya adalah bisa segitiga sama sisi, segi 4, lingkaran yang disatu-satukan, kemudian menjadi sebuah gambar yang bagus, seperti gambar yang Miss Yuni cantumkan di sini. Selanjutnya, bentuk gambar dekoratif yang kedua yaitu bentuk stilasi. Nah, bentuk stilasi ini dia biasanya ada berbagai penggayaan dan juga digayakan. Biasanya ada motif hewan, tumbuhan, dan juga manusia seperti pada gambar ini misalnya cantumkan di sini ada gambar hewan. Nah, di situ dia kemudian digayakan, dikreasikan, jadi menghasilkan sebuah bentuk, warna, dan juga gambar dekoratif yang bagus. Nah, itu sedikit pengetahuan tentang materi di tema 6, subtema 3, yaitu energi alternatif. Nah, selanjutnya nanti ada link dari Miss juga, link Google Form. Nanti minta tolong kalian kerjakan latihan-latihan soal yang ada di sana ya. Terima kasih anak-anak yang sudah menyimak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.